Membangun negeri tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, para Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, kita kedatangan tamu istimewa, ya. Ini sangat istimewa. Nah, ini yang membuat kita ingin tahu pertama adalah tentang karir beliau, ya. Beliau bernama Dr. Priambudi Sulistianto. Beliau ini seorang aktivis yang networknya luar biasa banyaknya, mulai era tahun 70-80 ya. 80-an ya. Terus kemudian berkarir di Singapura dan di Australia, dan terutama di Australia ya. Nah, ini para pemirsa harus juga kita catat ini bagaimana perjalanan karir beliau. Ini bisa kita jadikan sebagai role model atau mentor ini ya. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Baik-baik? Ya, baik-baik. Ya. Ini saya senang dan terharu kunjungan pertama ke Indonesia, ke Jogja terutama, my hometown, setelah masa-masa pandemi. Jadi 2 tahun 8 bulan ya. Saya terharu kemarin mendarat di sini. Ya, Mas Budi baru saja mendarat dari Flinders ya. Dari Flinders, Flinders Australia. Mas, tolong bisa diceritakan ini kepada para pemirsa supaya belajar ini. Awal mulanya bagaimana sehingga jenengan berkarir di Singapura lalu di Australia? Mungkin ada kisi-kisi tertentu yang bisa kita jadikan pembelajaran. Terima kasih Mas Makin. Jadi sebetulnya dulu saya itu sekolah di Jogja, dan tentu saja beberapa teman-teman saya sekarang juga orang-orang yang penting di Republik dan juga orang-orang biasa juga. Saya kuliah di Fakultas Hukum UII, dan disitulah saya bertemu dengan berbagai warga Indonesia dari seluruh Nusantara. Setelah saya selesai dan ketika saya juga kuliah, saya aktif juga di pers mahasiswa. Waktu itu saya bergabung dengan majalah Keadilan Fakultas Hukum. Terus kemudian saya juga bergabung dengan di tingkat universitas majalah Muhimah, bukan Muhibah. Terus kemudian di era pers mahasiswa saya bertemu dengan banyak teman termasuk dari UIN, Arena. Oh, Anda kenal kan? Ya, tentu senior saja. Anda tuh. Tentu saja. Imam Aziz, Sastro, ya. Hakim. Terutama Mas Imam Aziz ya. Dan juga dari Balairung UGM. Nah, di situ saya belajar banyak tentang macam-macam ya. Kita diskusi nggak cuman topik-topik di perkuliahan, tapi di luar itu ilmu sosial kritis, juga peradaban Islam dan sebagainya ya. Dan itu membantu kita memperkuat dari sudut intelektualitas. Tetapi saya selalu ketika itu aktif di jalur solidaritas Asia Tenggara. Pernah diundang masa-masa kuliah terakhir ya ke Muang Thai, ada pertemuan juga anak-anak muda Asia Tenggara keliling naik kapal di sekitar Jawa, Kalimantan Selatan, Bali, Lombok. Dan itu mempengaruhi karir saya selanjutnya. Jadi fast forward, kemudian saya menjadi volunteer di organisasi pengungsi di Bangkok. Waktu itu Asia Tenggara sedang menghadapi masa-masa berakhirnya perang Indochina atau perang Kamboja ya, untuk munculnya
kesepakatan regional dan internasional mengakhiri konflik itu. Nah, kebetulan saya berada di Bangkok, masa-masa yang indah, dan saya berkenalan dengan banyak orang dari Asia Tenggara, dan membawa saya kemudian memikirkan, apakah kalau saya studi lanjut, apakah saya harus ngikutin teman Indonesia lain menulis tentang Indonesia? Saya memilih saya harus menulis tentang Myanmar atau Burma. Akhirnya insya Allah waktu itu saya pindah ke Australia karena saya juga mendapat jodoh. Itu privat ya, saya simpan aja. Tapi yang publiknya saya bertemu dengan Pak Anton Lucas, Pak Kit Fulcher, Indonesianis, dan almarhum Jim Sellers. Yang buku ini saya dedikasikan untuk beliau. Nanti hari Minggu kita launching. Di situ saya mendapat beasiswa master, dan Pak Jim Sellers almarhum mengatakan, Budi, kamu menulis tentang negara lain selain Indonesia? Ya, saya mau ya. Akhirnya saya menulis tesis master tentang politik Myanmar atau Burma. Terus kemudian saya selesai, saya mendapat beasiswa lagi untuk menulis studi perbandingan ekonomi politik Myanmar, Muang Thai, dan Indonesia. Saya selesai tahun 2000, terus hidup saya itu nggak teratur, tapi selalu ada aja kesempatan. 2000, pertengahan 2000 saya mendapat pekerjaan di Universitas bergengsi, National University of Singapore. Disitulah saya ketemu banyak kolega baru lagi. 6,5 tahun, terus saya balik ke Flinders sampai akhir tahun yang lalu. 15 tahun, jadi 20 tahun merantau ya. Bekerja di luar negeri. Semoga saya jawab itu. Ya, dan ini agak berbeda karena rata-rata teman-teman yang kuliah di luar negeri, baik di Eropa, Amerika, dan Australia, rata-rata kembali ke Indonesia, terus berkarir di Indonesia, baru kemudian menjalin relasi lagi keluar. Nah, orang seperti senior kita, mentor kita semua, Mas Budi ini agak lain ini, agak lain ini tidak umum. Beliau sengaja berkarir di Australia dan bahkan sampai selesai, sampai retired ya, sampai pensiun. Enggak lah. Belum. Pensiun dini dari mengurus universitas. Tapi saya masih bekerja. Untuk kontribusi yang lain. Nah, ini sungguh luar biasa karena beliau representasi kita orang Indonesia di Australia. Nah, ini gimana rasanya ketika melihat para mahasiswa Indonesia come and go, jenengan tetap saja di sana? Ya, karena begini ya. Pertama, saya bukan PNS. Waktu itu banyak mahasiswa pasca sarjana yang saya kenal, banyaklah tokoh-tokoh sekarang, dan juga banyak di universitas, birokrasi, privat juga. Dan saya juga orang yang bebas, nggak pengen terikat dengan kontrak kerja. Tapi saya juga orangnya loyal dengan perkawanan. Jadi saya orang yang silaturahim, saya kunjungi, saya kontak terus, walaupun itu berpisah. Dan di era sekarang kan lebih mudah karena ada teknologi ya. Tapi saya suka mengunjungi, dan untuk saya persahabatan itu penting. Tapi saya mengatakan kepada teman-teman yang kembali ke Republik ketika itu, saya mau di sini saja membuat karir di sini, tetapi tetap untuk membuat hubungan Indonesia-Australia dekat, dan saya berjanji juga akan mentraining murid-murid Australia saya untuk memahami Indonesia secara komprehensif. Nggak cuma ngajar di kelas, tapi membawa juga mereka ke Indonesia, dan sudah saya buktikan kan dengan rombongan studi tour sebelum pandemi ya. Kita ada rencana tahun depan lagi, ada uangnya, tapi saya masih mencari ini ya, logistical dan macam-macam ini kan. Pasca pandemi kan kita belum tahu ya. Yang terakhir saya kira mungkin tantangan juga bagi Indonesia atau diaspora, bahwa orang Indonesia harus berani bertarung di luar negeri. Karena orang India, orang Tiongkok, orang mana lagi ya? Arab, Middle East. Iya, dan juga
terutama di dunia akademisi kan udah mulai ya. Kita masih tertinggal karena kita ya itu tadi, ngapain di luar negeri, pulang kan enak lagi. Tapi keberanian bertarung di luar negeri itu harus, saya kira generasi ke depan yang Anda ini harus berani di era di mana Indonesia akan diperhitungkan. Dan itu saya kira tidak perlu diperdebatkan lagi posisi Indonesia. Dan untuk saat ini secara kuantitatif sangat minim. Bahkan jari kita tidak habis itu ya. Untuk menghitung teman-teman yang mencoba bertahan di kancah internasional dan tidak punya ikatan di Indonesia, itu sangat sedikit. Karena untuk saya kan orang Jogja dan saya juga bukan dari golongan priayi. Saya orang kita semua lah pegawai negeri ya, orang biasa. Tapi saya juga pada dasarnya karir saya, apa yang saya dapatkan itu dari teman-teman juga. Dan buku saya ini cerita dari 13 tulisan yang semuanya itu sumbangan dari teman-teman juga. Saya kebetulan yang menuliskannya, kan tugas kita kan menulis ya. Tapi informasi dialognya saya belajar banyak. Jadi ya tanpa teman-teman lama itu ya nggak mungkin lah seperti saya ini. Jadi saya lebih baik merendah dan legowo. Itu kontribusi teman yang kebetulan lewat tangan saya. Ini yang harus dicontoh ini. Ini harus dicontoh ya. Masih tetap di tanah, masih tetap di tanah, on the ground ya. Well, I have to be honest. Ya. Sekarang kita ke buku jenengan ini, Mas Budi. Buku ini kan sangat panjang sebetulnya ya. Betul. Kumpulan tulisan dan mencoba untuk melihat dari dalam, kemudian mundur sedikit dari luar, dan sekaligus melihat perkembangan satu generasi ke generasi yang lain, soal sosial, politik, sedikit ekonomi gitu ya. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa ini. Ketika saya meninggalkan Jogja tahun 91 ya, atau Indonesia. Bukunya ini perlu saya tunjukkan ini pemirsa. Ini buku beliau ini. Sudah banyak beredar. Makasih Mas. Buku itu dimulai dari tulisan saya, mungkin teman-teman belum ada yang lahir waktu itu. Ada peristiwa yang namanya peristiwa di dekat-dekat kampus ini, Golput 94. Di mana ada demo besar di sini mendukung salah satu, waktu itu kan di zaman Orde Baru 3 partai. Ada istilah boykot lah, untuk ngambek gitu. Nah, kebetulan ada kontestasi 3 partai. Nah, ada demo agak besar di sini mendorong sebaiknya kalau demo pemilunya pemilu oleh-oleh, istilahnya Pak almarhum Arief Budiman, mendingan kita jadi golput aja. Sempat geger kan itu ya di Jogja, sampai Kanjeng Sultan harus intervensi. Nggak harus balik lagi, kita harus karena legitimasi sistem partai 3 partai dulu kan tetap harus ada pemilu-pemiluan kan ya. Kalau enggak kan lucu juga kan. Akhirnya itu muncul protes golput. Tulisan saya itu cerita tentang itu. Terus kemudian mulai dari Jogja saya melebar ke mulai sedikit kajian Asia Tenggara, karena kebetulan waktu itu saya masuk di program Master Asian Studies di Brindes. Pembimbing saya almarhum Jim Silo. Saya mulai menstudi tentang Burma. Mengapa waktu itu saya tertarik? Karena kebetulan waktu saya di Muang Thai itu saya bertemu dengan banyak teman-teman mantan aktivis yang harus lari dari Myanmar, Burma, peristiwa 88 ya, di Muang Thai, dan saya bertemu. Pertanyaan saya ketika itu studinya kan adalah bagaimana nasib transisi demokrasi di Myanmar yang tidak pasti. Karena waktu itu ada literatur democratic transition lagi gembar-gembarnya ya. Yang asumsinya kalau transisi demokrasi itu dari otoritarian ke demokrasi pasti mulus. Kok di Myanmar enggak? Saya harus mengisi
pertanyaan itu dengan menjawab bahwa ya ada faktor-faktor lain ya yang merumit. Nah, kemudian saya mengembangkan kembali kajian yang lebih Indonesia, yaitu rekonsiliasi. Eventnya ya dibantu oleh pernyataan almarhum Gus Dur yang ketika itu meminta maaf kan ya terhadap apa yang terjadi sekitar 66-65an. Itu mendobrak tabu kalangan anak muda. Saya bergabung secara kultural dan secara intelektual dengan generasi itu. Syarikat, Pak Imam Aziz, dan Mas Yoyo yang membantu saya banyak sekali. Kemudian saya melebar lagi ke kajian yang lebih spesifik, yaitu pilkada. Pilkada yang jilid pertama ya, 2005, kajian saya tentang Kota Gede dan Bantul. Waktu itu saya dibantu teman-teman juga anak-anak muda yang, Pak, ini menarik, pilkada pertama pemilihan langsung di Bantul dan juga dinamika Kota Gede dan sebagainya. Terus saya melebar terus, akhirnya saya kembali ke kancah perbandingan Asia Tenggara, terutama 3 negara yang punya tradisi militernya kuat, ya. Myanmar, Burma, Indonesia, dan Thailand. Belum ada anak Indonesia, Asia Tenggara atau Indonesia yang melakukan itu. Anda bisa cek di literatur survei ya. Ya, betul. Itu saya lulus tanpa revisi di Universitas Adelaide jurusan internasional dan terbit tahun 2002 di Ashgate ya, di Inggris, karena ada kajian regionalisme. Tetapi saya tidak laku di Indonesia karena generasi itu kajian Islam kan, ini kan setelah post September 11 ya, kajian Islam kan kencang ya, laku keras kan, banyak. Saya nggak laku di Indonesia. Ngapain Budi kau kajian Asia Tenggara, ada orang yang tertarik. Tapi malah saya dapat pekerjaan di Singapura. 6 tahun ya. Nasib saya gitu-gitu aja. Nggak laku di Indonesia, malah laku di Singapura. Akhirnya saya ke Australia dan kembali lagi. Ini yang saya kerjakan, melihat hubungan Indonesia-Australia dari perspektif yang lebih, saya katakan, indigenous. Mengapa? Di akhir tulisan saya mengatakan bahwa hubungan Indonesia-Australia itu hanya akan kuat apabila hubungan antar people to people diperkuat. Citizen to citizen. Ya. Karena politik government G2G atau business to business kan bisa gonta-ganti. Sepanjang people to people nggak diperkuat, ya kita akan ikut arus. Itulah. Ya, ini sekedar mengingatkan beberapa kawan kita yang di Australia. Misalnya Mas Amri Widodo, kawan kita itu. Kalau beliau kan sangat lekat ya dengan Pak Ben ya, Pak Benedict Anderson ya. Dan di beberapa tulisan Pak Ben juga sama. Bahkan nasionalisme di Indonesia, di Eropa, dan dia juga di Southeast Asia. Saya kira ini juga bagaimanapun juga ini ada semacam benang merahnya lah, gitu ya. Antara apa yang dilakukan oleh Mas Budi dengan mentornya Pak Amri ini ya, bahwa nasionalisme ini share by many people from different nations, gitu tentang perkembangan kesadaran. Nah, ini jenengan secara spesifik Southeast Asia, demokrasi, kemudian bagaimana transisinya dari militer. Mungkin ada komentar tentang apa yang dilakukan oleh Pak Ben dan yang jenengan lakukan. Ya, Pak almarhum Ben Anderson kan pernah menulis atau ada buku yang namanya kumpulan tulisan ya, hampir mirip dengan ini, tentang perbandingan Asia Tenggara, dan beliau sendiri kan juga kajian Indonesia yang sangat amat grounded ya. Terus kemudian nggak boleh masuk ke Indonesia, beliau ke Muang Thai dan menulis tentang baguslah karya-karya beliau di Muang Thai, dan saya udah baca, dan juga Filipina. Di 3 negara itu punya tradisi militer kuat dan juga punya tradisi perlawanan rakyat yang kuat.
Saya nggak begitu banyak ke Filipina karena saya serahkan teman-teman di Sanata Dharma. Saya ke Muang Thai. Ya. Saya belajar bahasa Muang Thai. Saya kursus bahasa Birma juga. Pakai textbooknya juga dari Cornell. Terus saya ke field trip ke Muang Thai dan juga field trip ke Myanmar. Waktu itu saya ke Yangon. Di Thailand saya dibantu menjadi peneliti tamu di Universitas Chulalongkorn. Di Birma agak rumit karena ada salah seorang ekonom profesor di Yangon University takut memberi sponsor karena pemerintahan militer. Tapi dia mengatakan di emailnya, kalau kamu ke Rangoon, Yangon sekarang ya, saya akan bantu. Saya dalam hati, ini orang belum tahu orang Indonesia itu bonek-bonek. Saya ke sana kan, itu Desember 90, tahun 90 ya. Terus saya telepon, saya kebetulan dibantu ada orang Australia ya. Prof, I'm here. Saya di Rangoon. Oh, Budi, kesini aja nanti bantu. Nah, mereka kan takut formalitas ya. Sponsor orang asing. Waktu saya di Muang Thai di Myanmar, saya kan seperti orang lokal kan. Ya. Kita sama. Sama persis ya. Saya di Muang Thai pakai longji. Longji itu kayak sarung ya. Ya kayak santri-santri sini kan. Cuman dia diikat di depan kan. Iya. Kemana-mana nggak ada dicurigain saya. Itu keberuntungan Southeast Asian study about Southeast Asia ya. Di Myanmar, di Muang Thai juga gitu. Nggak menduga saya orang luar. Kalau yang datang itu orang Eropa atau Amerika kan kelihatan tuh. Kok ini peneliti asing. Kita nggak melebur. Keuntungannya adalah saya bisa mendapatkan data atau informasi yang mungkin juga nggak begitu dicurigai orang lokal. Tetapi saya terkejut di Muang Thai itu banyak orang Muang Thai yang studi Indonesia. Dibanding orang Indonesia studi Muang Thai. Itulah pelajaran bagi kita, karena kita terlena negara besar seakan-akan kita nggak perlu studi lain, padahal Indonesia itu perlu studi, terutama Indochina atau we call it mainland Southeast Asia. Ya, kalau kita nggak studi mereka, kita dihabisin kan. Ini Vietnam kan negara belakangan ya, itu ekspor impornya technological skillnya itu sudah mulai naik ya, walaupun sistem politiknya kan otoritarian ya. Itu satu hal, tapi itu pesaing kuat itu Vietnam. Olahraganya macam-macam kita tahu kan ya. Thailand juga agak sosialis lah, agak komunis lah. Output impact-nya ekonominya kan dahsyat ya, industrinya modifikasi dengan kapitalisme. Kembali ke pertanyaan Anda, kalau beruntung mempunyai semacam pengalaman intelektual membaca karya Pak Ben, itu betul. Dia juga mendorong kajian komparatif Southeast Asia, tapi ya itu tadi nggak laku. Tapi ya udahlah, saya move on dari itu, nggak menyesal juga. Toh saya juga dapat pekerjaan di Singapura 6,5 tahun, harus pulang karena anak-anak udah mulai besar. Tapi generasi muda ke depan, saya pesan di sini, perlu saya kira serius membuat kajian Asia Tenggara yang mumpuni di Indonesia. Ahlinya udah banyak. Ini di Indonesia ini, terutama di kalangan mahasiswa kita ya, di perguruan tinggi Islam maupun di perguruan tinggi umum ya, itu punya kecenderungan justru malah lebih menyukai mempelajari sekolahnya sendiri, kelompoknya sendiri, atau desanya sendiri nih. Nah, ini menurut saya harus sedikit orientasinya harus diperluas ini ya. Orientasinya harus diperluas. Kita saksikan lah, Indonesia ini kan sangat senang ya mempelajari Indonesia dengan modal bahasa kita sendiri, sehingga tidak perlu belajar bahasa yang lain. Nah, saya kira orientasi ini juga
perlu dirubah ya. Iya. Wong lama-lama Vietnam juga menyalip kita, dan dengan pengetahuan lah kita bisa mengimbangi mereka kan gitu. Iya. Betul ya. Saya sudah mengkampanyekan, mendorong kolega-kolega baik di universitas ini atau di pemerintahan atau teman-teman yang dulu di LIPI sekarang di BRIN. Kita duduklah memikirkan bagaimana membuat serius kajian Asia Tenggara berdasarkan track record kita yang mungkin kita perlu perlu dikembalikan, karena dulu ini bangsa maritim ya, bangsa di mana orang-orang dari pesisir dan pedalaman kemana-mana ya. Dulu kan belum ada Republik Indonesia, itu udah buktinya udah ada di sana. Mengapa kita nggak mengambil kembali semangat bangsa maritim ini, menjadikan masa depan Indonesia itu benar-benar bangsa maritim? Buktinya yang saya lakukan belakangan ini dan ke depan adalah mengembalikan lagi semangat jejak-jejak Tripang yang menghubungkan ini geopolitik juga di abad mungkin 16, 17, 18, 19 antara nenek moyang kita Makassar ya. Dalam kategori besar kan, nggak hanya orang Makassar, Bugis, tapi juga krunya kan Madura, Melayu, Jawa atau Bima atau macam Flores ya. Berhubungan dengan orang Aborigin. Ya, First Nation sekarang istilahnya, bukan First Nation. First Nation. Dari klan Yolngu di Australia Utara untuk industri Tripang yang itu waktu itu untuk ekspor ke Tiongkok. Jadi kita, nenek moyang kita itu sebelum ada nation state colonization process di negara kepulauan sudah membuat jalur itu yang laut, panjang, jalur laut ya. Kita terlena saja dengan jalur rempah karena itu konstruksi Eropa kan, sampai ke Maluku. Tapi kita melupakan itu karena itu orang-orang biasa, Mas. Teman-teman kita harus inspiratif dari nenek moyang kita itu. Ya. Nah, ini sekarang kembali ke Indonesia ini. Ya. Ini kan jenengan sudah bisa, terutama jika studi jenengan dipakai sebagai frame lah, sebagai kacamata lah untuk melihat perkembangan politik atau masa depan demokrasi di Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan Southeast Asia yang lain. Wah, itu pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh teman-teman kolega saya di Muang Thai, murid-murid saya di Laos, dari Laos atau Kamboja, Vietnam, Myanmar juga, Malaysia, Singapura agak sedikit pede ya. Tapi mereka bertanya, Budi, kok bisa Indonesia seperti sekarang ini? Ya, kita terus terang ya, di panggung regional kita harus bangga karena sejak misalnya dalam konstruksi elektoral atau konstruksi presidensial multipartai demokrasi yang kita terapkan misalnya ya, 2004 sampai misalnya kalau Pak Jokowi mengakhiri masa ini 2024 ya, berarti 20 tahun kan, benar ya, 20 tahun di mana proses pemilihan presiden langsung bertahan tanpa guncangan yang serius dibandingkan di Muang Thai kudeta masih ada, atau Malaysia. Singapura agak berbeda ya, tapi nggak sama itu. Ya. Poin saya ini negara yang rumitnya minta ampun, heterogenisnya minta ampun, sumber dayanya juga menarik dan sebagainya, bisa bertahan ini menarik kan? Nah, kembali ke kajian Asia Tenggara, banyak teman-teman di Asia Tenggara yang bertanya, mengapa tidak ada, misalnya dari Muang Thai, Budi, kok tidak ada kudeta di Indonesia? Saya menjawabnya ya memang rambu-rambunya itu sudah ditutup, tapi juga modelnya juga agak berbeda. Di tempat lain agak berbeda, dan ini
yang perlu dipikirkan adalah model kita itu harus selalu diperbaiki. Jadi it's not the end of the product. Jadi ini demokrasi Indonesia itu working progress. Nah, apa yang kekurangannya ditambah, apa yang kekurangannya bukan ditambah, direvisi dan sebagainya. Nah, itu butuh yang saya sebut active citizenship. Nggak cuman di electoral proses, tapi warga sendiri harus ikut serta di situ. Nah, saya kira ujiannya adalah keberanian kita sebagai warga memberi makna, memperbaiki dan memperkokoh demokrasi kita yang dibandingkan di kawasan Asia Tenggara yang lainnya relatif lebih bagus lah. Ada masalah di Papua atau di Aceh atau masalah yang berhubungan dengan minoritas dan sebagainya, itu ada, tapi itu bukan menjadi sesuatu untuk menjadikan atau menegasikan keberhasilan konsolidasi yang selama 20 tahun ini. Ya. Meskipun begitu ya, tentu saja kita semua punya catatan ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ya banyak kan kritik ini imperfect, ini defect, ini prosedural, ya. Ini the spirit of demokrasinya belum kena gitu ya. Etiknya belum kena gitu ya. Nah, menurut jenengan gimana ini? Ya, saya kan hidup di 30 tahunan ya di Australia dan saya mengikuti proses elektoral di sana dan mengamati dan bedanya mungkin di sana kan sistem parlementer. Jadi pemilunya atau hasil pemilunya atau pergantian pemerintahan itu hal yang biasa karena sistem 2 kamar. Jadi ada alternatif, bayangan dan yang berkuasa. Dua-duanya bertarung dalam policy. Mungkin itu ratusan tahun ya, udah mereka sistem itu. Nah, di Indonesia kan seperti saya sebutkan tadi, melihat dari konsolidasi yang sistem presidensial ini kan menjelang 20 tahun. Ya tentu saja ruang perbaikan, improvement ya, terus harus ada. Nah, itu tidak bisa diserahkan oleh anggota parlemen atau anggota DPR pusat atau daerah atau pemangku negara, tetapi warga juga ikut berpartisipasi dalam bentuk yang berbeda-beda. Refleksi saya di Australia, kalau saya mengeluh tentang ini, saya datang ke kantor anggota parlemen di tingkat state ya, negara bagian atau federal. Biasanya mereka buka konstituen komplain gitu hari Jumat, hari sekarang ini Jumat sore, mereka di kantornya kita memberi masukan atau kritik, kadang boleh marah gitu, ini macam-macam lah. Sejauh mana hubungan antara anggota parlemen dan konstituennya itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena banyak anggota parlemen setelah terpilih mereka lebih banyak di pusat gedung ya, tidak di masyarakat, membuka ruang misalnya konsultasi dengan anggota konstituennya. Mungkin karena nggak ada dana atau kurang infrastruktur, mungkin kedepannya perlu dipikirkan kantor konstituen dari anggota parlemen atau DPRD atau DPR itu harus ada di wilayah dapilnya, bisa dikunjungi, akses. Kalau enggak, kita ganti aja kan di pemilu selanjutnya, karena ini orang nggak janji-janjinya nggak dipenuhi ya. Nah, di sistem parlementer itu bisa cepat hubungannya itu loh, konstituen dan wakilnya. Betul. Saya nggak mengatakan ini yang terbaik atau yang itu, tapi warga itu harus terlibat aktif, nggak hanya pas pemilu, tapi di antara pemilu itu harus aktif. Itu ada literaturnya banyak, active citizenship. Saya kira itu masukan saya lah. Terima kasih. Saya kira perbincangan kita cukup membuka hal baru, terutama para mahasiswa kita, para dosen kita ya, supaya bisa belajar bagaimana Mas Budi
mempunyai karir di luar Indonesia, mempunyai kajian yang berbeda dengan kebanyakan teman-teman Indonesia. Nah, ini saya kira pelajaran yang luar biasa. Dan sekali lagi hari Minggu kita akan bedah buku Mas Budi, judulnya Indonesia dalam Pusaran Politik Regional, di kafe di Panggung Krapyak. Rakopiran kafe ya di Krapyak. Di Krapyak, di tempatnya Mas Yoyo ya. Dan saya akan hadir menyaksikan teman-teman akan membicarakan tentang bukunya Mas Budi. Sekali lagi Mas Budi, terima kasih atas kebaikan hatinya dan bimbingannya selalu, dan jangan ragu-ragu datang ke UIN Sunan Kalijaga. Siap. Ini sudah menjadi tempat jenengan. Ini tempat jenengan. Terima kasih. Tempat berlabuh kalau ke Australia, kangen Jogja, ya sudah nongkrong aja di sini. Matur nuwun, kalau di Muang teh Kopkun Kap. Kopkun Kap ya, Kopkun Kap. Okay. Para pemirsa, demikian perbincangan singkat kita dengan Mas Budi Priambudi Sulistianto. Semoga beliau tetap sehat, karirnya lancar, dan beliau adalah ambasador kita ya. Bahasa Arabnya Safir. Safir itu ambasador kita dalam bidang intelektual, dalam bidang citizenship to citizenship, sehingga kita mempunyai representasi di sana. Terima kasih Mas Budi. Syukron. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.